Ya, sahabat RKN, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Nah, saya perlu sampaikan bahwa acara diskusi titik temu ini juga disiarkan secara langsung oleh RKN Radio dan juga disiarkan oleh radio-radio daerah. Di antaranya ada PAS FM Cilegon, ada RM Radio Manggarai, ada Gesa FM di Bukit Tinggi, ada Rise Radio di Belitung, ada The Fast FM Indramayu, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang, ada ASN Radio Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Start 102.6 FM Panyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, kita kembali lagi ke topik yang kita bahas. Nah, sebelum kita ngomongin anggaran yang tadi 600 triliun, lalu kemudian ngomongin korupsi ini. Nah, praktek-praktek korupsi di level masyarakat, di level sekolah itu apa-apa saja sebetulnya yang terjadi? Ya, tadi kan saya bicara mulai dari masuk sekolahnya. Betul. Udah keterima masuk sekolah, ini orang tua juga dipaksa untuk beli seragam. Itu udah 1,5 juta sendiri tuh rata-rata tuh. Beli buku, itu udah 800 sampai bisa 2 jutaan kan begitu loh. Ini kita mulai dari kan Indonesia ini ada program wajib kan. Wajib sekolah 9 tahun kan? 12 sekarang. 12 tahun. Secara konstitusi 9 tahun sih. Iya kan, 9 tahun. Terus sekarang 12 tahun. Didorong untuk 12 tahun. Kalau 12 tahun berarti sampai SMA ya? Ya. Kalau di level itu seberapa ini praktek suap menyuap atau korupsinya? Faktanya kita lihat kan setiap tahun selalu rame saat penerimaan peserta didik baru. Kenapa? Karena jumlah bangku yang disediakan oleh negara yang secara konstitusi mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, itu belum terlaksana. Jadi itulah yang membuat praktek-praktek ini, jualan bangku tadi, dan kadang-kadang malah saya suka berpikir jangan-jangan memang disengaja. Karena kalau itu nanti katakanlah model seperti di negara lain, semua warga negara punya kesempatan untuk sekolah, bangkunya ada, mereka yang sekolah di sekolah swasta adalah pilihan. Kalau sekarang Indonesia nggak balik, sekolah swasta itu banyak yang karena nggak terima di sekolah negeri kan begitu. Jadi banyak sekali sekolah swasta yang orang luar negeri tuh bingung, kok sekolah swasta bisa mutunya lebih rendah dari sekolah negeri kan gitu. Di negara lain kan sekolah swasta itu pasti di atas sekolah negeri. Kenapa? Karena berbayar mahal kan gitu. Nah itu yang justru terjadi di Indonesia. Jadi tadi prakteknya itu jual seragam, jual buku, karya wisata, itu yang resmi ya. Nah sekarang di level guru Pak ada lagi. Apalagi itu? Jual nilai. Terus ini jual nilai. Saya tuh sering Pak ketemu guru sekolah yang mau dibayar murah, tapi dia punya bimbel, bimbingan belajar. Oh ini modus. Modus. Jadi ini halus sekali. Jadi masuknya lewat bimbingan belajar. Jadi dia mau jadi guru honorer yang dibayar, yang kita sudah dengar kan, guru honorer dibayar 100.000, 200.000 per bulan. Tapi di luar itu mereka bekerja atau punya bimbingan belajar. Yang kalau anak ikut bimbingan belajarnya nilainya akan bagus dibanding dengan anak yang tidak ikut bimbingan belajar, yang ikut lesnya. Ini kan perilaku koruptif semua. Tapi itu hal yang biasa terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, tapi kalau kita ngomong pendidikan ini kan ada kasta-kastanya nih, ya kan? Mestinya nggak ada ya? Ya kan, ada kasta-kastanya. Ada sekolah unggul, ada sekolah yang biasa. Nah biasanya yang dikejar itu kan orang rame-rame rebut itu kan di sekolah-sekolah unggul itu. Ya. Nah kalau di Jakarta itu kan ada berapa sekolah negeri yang itu menjadi perburuan gitu. Sudah nggak ada lagi. Sudah dihapus. Di Jakarta itu sekarang semua sekolah distribusinya tuh kurvanya udah normal Pak.
Karena saya sendiri ikut membantu waktu pelaksanaan zonasi. Itu zonasi ya, karena zonasi. Jadi betul-betul sekarang itu mau masuk SMA 8 sama masuk SMA 115 misalnya, itu sama. Oh gitu. Dan memang harusnya sekolah negeri kan begitu. Kan sama kayak kelurahan, Pak. Kantor kelurahan kan nggak ada kantor kelurahan favorit. Wah, saya cuma mau bikin KTP di kelurahan favorit. Itu kan pelayanan publik. Nah, itu yang sudah dibenahi di Jakarta kan begitu. Tapi di tempat lain justru tadi banyak perilaku koruptif dari pejabatnya membuat kastanisasi tadi supaya bisa bermain kan begitu. Nah, tapi apakah di Jakarta sudah nggak ada dengan perbaikan tadi? Sudah nggak ada lagi praktek-praktek kayak gitu? Secara umum saya sudah lihat distribusinya normal. Tapi saya masih temui ada beberapa orang yang bisa punya privilege untuk tiba-tiba masuk ke sekolah yang dianggap favorit. Padahal harusnya nggak ada sekolah favorit. Kalau negeri kan harusnya sama semua. Karena sekarang dibayar oleh negara ya. Beda zaman saya. Zaman saya itu kan sekolah negeri, sekolah swasta harus bayar. Nah disitulah bisa ada sekolah yang lebih favorit, yang bayarnya lebih tinggi dibanding yang murah. Kalau sekarang kan semua dibayar oleh negara. Nah ini kalau sistem zonasi tadi. Sistem zonasi, apakah orang yang ada di luar zonasi itu nggak boleh masuk ke sekolah itu? Saya nggak, mungkin Mas Indra ya yang nanti akan bisa jelaskan lebih detail ya, karena itu kan lebih ke kebijakan pendidikan secara lebih umum, bahwa zonasi itu banyak juga yang protes itu karena mereka khawatir anaknya tidak masuk ke sekolah yang mereka inginkan karena di zonasinya dianggap sekolahnya itu kurang bagus misalnya. Tapi tetap isu zonasi ini menjadi persoalan karena tadi jumlah anak didik yang harus sekolah dengan tempat mereka sekolah itu memang belum mencukupi. Sehingga selalu ada gap antara jumlah yang diserap ke sekolah negeri dengan sisanya ini. Yang akhirnya nggak bisa. Karena kalau dimasukkan dan dipaksa maka berarti komposisi antara guru dengan murid menjadi tidak ideal. Yang ini juga sebenarnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dalam proses belajar mengajar. Jadi saya kira memang pada tahap tertentu ini coba mau dibenahi gitu ya, supaya orang itu nggak harus dari Depok ke Jakarta untuk sekolah gitu. Cukup saja sekolah di Depok karena tempatmu memang di situ. Dan itu berlaku secara ideal di berbagai negara begitu. Kalau saya sekolahnya di sini, dekat dengan rumah saya kan juga menjadi lebih mudah bagi saya untuk mobilitasnya. Itu tadi, kenapa tadi saya tanya itu karena itu ada hubungan dengan praktek suap menyuap beli tempat tadi. Kalau di zona tertentu ada sekolah yang tadi dibilang sekolah unggul meskipun sekarang sudah ditiadakan, tapi kan image tentang sekolah unggul itu kan sangat kuat. Orang tua pasti pengen anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Begitu. Apakah model zonasi itu untuk salah satu untuk mencegah itu? Motong. Soal bagus tidaknya itu kan juga harus diredefinisi. Betul. Karena sekarang ini kan banyak yang menganggap bagus itu ya kalau anaknya itu kemudian jago sesuatu yang sangat teknis pengetahuan gitu ya. Padahal kalau ngomong pendidikan kan bicara soal tadi integritas, etika, bangunan nilainya begitu. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit tentang ide latar belakang kenapa ada kebijakan zonasi, sebetulnya diawali dengan fakta yang menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah kita itu dengan anggaran yang tadi ratusan triliun itu nggak naik-naik, Pak. Tiap tahun itu kira-kira naiknya tuh hanya 0, sekian persen. Jadi anggaran membuka akses, kita buka sekolah baru, kita ada kartu Indonesia Pintar, ada dana BOS, itu kok nggak naik-naik, kan gitu. Nah, usut punya usut, ternyata dengan model penerimaan siswa baru pakai tes, pakai prestasi, akhirnya anak orang kaya diterima di sekolah negeri yang gratis.
anak orang miskin yang cenderung tidak punya kemampuan untuk ikut bimbel, beli buku, akhirnya malah harus sekolah di sekolah swasta yang berbayar, dan kalau mereka nggak punya uang, akhirnya kan nggak sekolah. Oke. Itu tadi angka partisipasinya nggak naik-naik. Oke, Itu kita tahan dulu. Oke. Nanti kita akan bahas ini menarik, semakin menarik ini. Tapi kita ikuti dulu pesan yang berikut ini.